Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan diskusi bersama mengenai bodies and hijab. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Siti Rosanah, Anggara Mustafa, dan Aida Fitriani. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Asal mula pemakaian jilbab. Dari mana sih asal jilbab itu? Menurut Cik, asal-usul jilbab sudah dilacak sejak peradaban Sumeria di wilayah Mesopotamia, yang kini namanya beralih menjadi Irak Tenggara. Di tahun 5000 silam yang lalu, jauh sebelum agama Islam hadir di dunia, saat itu sudah banyak perempuan yang mengenakan jilbab. Jilbab adalah kain panjang yang digunakan oleh perempuan sebagai penutup auratnya. Bodies atau tubuh ini bukanlah sebuah fenomena biologis, melainkan ia dipublikasikan secara sosial dengan berbagai komunitas dengan berbagai proses yang ada di dalamnya. Nah, konstruksi inilah yang memunculkan paradigma dalam bodies tersebut. Misalnya, dalam masyarakat pramodern, tubuh menjadi bahasan penting dalam menunjukkan status sosial, entah itu kedudukan ataupun usia, bahkan kondisinya. Sementara di dalam masyarakat modern, tubuh selalu disandingkan dengan makna pakaian, perhiasan, ataupun postur, yang mana hal ini digunakan untuk menilai kesejahteraan dan gaya hidup seseorang. Tubuh mengalami berbagai pemaknaan dari masa ke masa. Pemaknaan tubuh dari klasik berbeda dengan pemaknaan tubuh di era modern. Jika kelanjangan dan ketutupan menjadi fokus pembahasan di masa klasik, pasti akan berubah di era modern. Di era modern, tubuh tidak lagi dikaitkan dengan ketelanjangan dan ketertutupan, melainkan tubuh itu sebagai ases berjalan di mana tubuh tersebut menghasilkan materi, nilai, dan keuntungan. Misalnya, jika kita memiliki tubuh yang ideal, maka kita dapat bisa mengendoskan barang-barang yang untuk diperjualkan. Kemudian, sedangkan di dalam agama Islam, tubuh selalu dikaitkan dengan aurat yang menjadi alasan penting seseorang muslim untuk menutupi auratnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Untuk perempuan sendiri, mereka diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya terkecuali wajah dan telapak tangan. Untuk itu, perempuan mempraktikkannya dengan menggunakan hijab atas nama agama. Ya, selanjutnya yaitu tentang pengertian hijab. Hijab berasal dari jalbaba, adalah busana muslim terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab jalaba yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab sendiri digunakan di beberapa negara-negara yang berpenduduk muslim, di mana etimologis lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan yang berbeda-beda. Salah satunya di Iran disebut cador, di India dan di Pakistan disebut pardeh, di Liberia disebut milayat, di Irak disebut dengan abaya. Sedangkan sementara di negara Arab sampai Afrika disebut dengan sebutan hijab. Dan di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebagian kepala perempuan
atau rambut dan leher yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Kata ini masuk dalam Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 1990 bersama dengan mulai populernya penggunaan jilbab di kalangan muslim perkotaan. Dalam Kosakata Bahasa Indonesia menurut KBBI, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutup kepala dan leher sampai dada. Secara umum, mereka yang menutupi bagian itu disebut orang yang berjilbab. Ya, baiklah, masuk pada pembahasan asal-usul perintah hijab dan fatwa jilbab bagi para penganutnya. Polemik dalam hukum penggunaan jilbab menjadi isu yang sangat hangat di Indonesia belakangan ini. Kewajiban penggunaan jilbab bagi kaum muslimah menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat. Pendapat bahwa jilbab merupakan budaya Arab juga kerap muncul dari pihak yang kontra dengan wajibnya hukum menggunakan jilbab. Kata jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti penutup dan pelindung, sarung, kemeja, kerudung atau selendang. Sedangkan pengertian jilbab menurut istilah Al-Qurtubi mengatakan jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung yang dapat menutupi seluruh badan perempuan. Dari pengertian bahasa dan istilah yang telah disebutkan itu, pastikan bahwa jilbab adalah pakaian perempuan Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan oleh agama untuk menutupnya guna kemaslahatan perempuan dan masyarakat di mana ia berada. Kontroversi penggunaan jilbab ini tidak lepas dari perbedaan sudut pandang dalam memahami batasan aurat yang harus ditutupi oleh perempuan. Dalam Islam, batasan aurat perempuan diatur berbeda-beda. Perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika berhadapan dengan yang bukan mahramnya, ulama diatur bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Berbeda dengan kita berhadapan dengan mahramnya. Menurut Syafi'iyah, aurat perempuan adalah sama dengan laki-laki, yaitu antara lain pusar sampai lutut. Dalam Al-Quran, perintah penggunaan jilbab termaktub pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat tersebut menggunakan kalimat berbentuk perintah yang menurut ilmu usul fiqh akan dapat memproduk wajib aini ta'abudi, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi yang beragama Islam tanpa pertanyaan mengapa. Siapa yang melaksanakan kewajiban itu akan mendapat pahala karena telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah SWT, dan siapa yang tidak melaksanakannya akan berdosa. Menutup aurat menjadi wajib karena sadwa al-zariyah, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama telah mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap perempuan dan laki-laki Islam. Khusus bagi kaum perempuan, kewajiban ini akan dilaksanakan dengan memakai jilbab. Jadi, memakai jilbab adalah wajib bagi setiap pribadi muslimah.
berbicara mengenai sejarah dan kontroversi mengenai jilbab. Yang pertama, salah satunya di Turki pada bulan Desember 1934 oleh Presiden Turki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan pelarangan penggunaan kain asli pribumi atau sebelumnya Turki diperintah oleh Kerajaan Ottoman di negaranya. Dan di Iran pada tahun 1936 oleh Syekh Reza Pahlavi mengeluarkan perintah yang melarang penggunaan segala bentuk pakaian yang bernuansa Islam oleh perempuan Iran. Di Turki pada 2006 seorang arkeolog pakar Sumeria yang bernama Muez Ilmi Ching dalam bukunya yang berjudul My Reaction as a Citizen menyebutkan jilbab terkait dengan prostitusi pada masa peradaban Sumeria. Menurut Ching sendiri, asal-usul jilbab sudah dilacak sejak peradaban Sumeria di wilayah Mesopotamia atau kini wilayah Irak Tenggara. Pada 5000 tahun yang silam, jauh sebelum agama Islam hadir di dunia, saat itu sudah banyak perempuan mengenakan jilbab. Biasanya jilbab digunakan perempuan yang bekerja di prostitusi di kuil-kuil untuk membedakan dengan biarawati di kuil tersebut. Akibat dari pernyataan tersebut, ia digugat di pengadilan Turki, namun akhirnya divonis dan dibebaskan. Mengenai sejarah dan kontroversi jilbab di Indonesia pun juga terdapat pada tahun 1983 mengenai perdebatan tentang penggunaan jilbab di sekolahan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Noto Susanto yang kemudian direspon oleh MUI masih menggunakan kata kerudung, di mana bahwa pelajar yang karena suatu alasan merasa harus memakai kerudung, pemerintah akan membantunya pindah ke sekolahan yang seragam memakai kerudung. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengadakan pertemuan khusus dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa seragam harus sama bagi semua orang yang berkaitan dengan peraturannya, karena bila tidak sama berarti bukan seragam. Di Indonesia, pada Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Bala Pustaka Cetakan ke-7 tahun pada 1984 belum ada leman kata jilbab. Leman digunakan adalah kata yang belum populer di Indonesia pada saat itu, yaitu hijab yang merujuk pada kain penutup aurat bagi perempuan muslim. Oke teman-teman, cukup demikian dari pemaparan kelompok kami yang bertemakan Bodies and Hijab. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan, menyimak, dan ditunggu ya dan kritik, pertanyaan, dan lain-lainnya deh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.